Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmawita Hidayah dengan NIM 1914080011 jurusan Tadris IPA Fisika A. Video ini merupakan tugas yang kelima dari mata kuliah Metodologi Penelitian 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada pembahasan ini akan dibahas tentang bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Adapun subtopik pada materi ini yaitu yang pertama, pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Yang kedua, manfaat kajian teori. Yang ketiga, sumber-sumber kajian teori. Yang keempat, bagian penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Yang kelima, cara-cara mengkaji bahan pustaka. Yang keenam, tahapan penyusunan kajian teori atau kajian pustaka. Yang ketujuh, variabel dan indikator penelitian. Yang delapan, cara-cara menyusun kerangka berpikir. Yang sembilan, penelitian relevan dan cara penulisannya. Dan yang 10, hipotesis dan contoh-contohnya pada berbagai jenis penelitian. Kita masuk pada yang pertama, yaitu pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Pengertian kajian pustaka. Secara umum, kajian pustaka adalah bahasan atau bahan-bahan bacaan yang terkait dengan suatu topik penelitian. Menurut Randolph, kajian pustaka adalah suatu analisis dan sintesis informasi yang memusatkan perhatian pada temuan dan bukan bibliografi yang sederhana, meringkas substansi literasi dan mengambil kesimpulan dari isi literatur. Sedangkan menurut Frankel, kajian pustaka adalah suatu kajian khazanah pustaka yang mendukung pada masalah khusus dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kajian pustaka ini merupakan suatu uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Pentingnya kajian pustaka. Yang pertama, memberi kemudahan memperoleh topik tertentu yang berkualitas relevan, bermakna penting dan sahih. Memberi awalan bagus sebelum memulai penelitian, kemudian memastikan peneliti tidak melakukan plagiasi. Yang keempat, memberi petunjuk rekomendasi penelitian, memberikan garis besar temuan kunci, dan mengidentifikasi ketidaksesuaian, kesenjangan, dan pertentangan dalam kajian pustaka. Dan kemudian yang terakhir, memberikan analisis konstruktif tentang metodologi. Peran kajian pustaka dalam penelitian. Yang pertama, membatasi masalah penelitian. Yang kedua, menemukan arah baru penemuan. Yang ketiga, menghindari pendekatan yang kurang berhasil. Yang keempat, memperoleh pemahaman metodologis. Yang kelima, mengidentifikasi rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Dan yang keenam, mencari dukungan dari teori utama. Alasan adanya kajian pustaka ini yaitu yang pertama, membedakan yang telah dilakukan dan yang belum dilakukan, menemukan variabel yang relevan, sintesis dan memperoleh perspektif baru, mengidentifikasi hubungan gagasan dan praktik, menentukan konteks permasalahan, merasionalkan
Membuat kajian pustaka, acuan-acuan yang dipakai yaitu literatur yang baku, terkini, jurnal nasional atau internasional, tesis, disertasi, serta makalah-makalah yang berbobot, dibanding-bandingkan, dikritik, diungkap kelemahan dan kekuatannya, kemudian disimpulkan oleh peneliti tersebut. Kajian pustaka ini memuat berbagai sumber yang diacu dan yang sudah disajikan secara komprehensif, serta membahas kesimpulan-kesimpulan untuk selanjutnya dengan uraian peneliti sendiri yang dipetik kesimpulannya berdasarkan hasil-hasil penelitian orang lain. Peneliti akan memperoleh kepastian apakah masalah penelitian yang akan dikaji lebih dalam itu belum memperoleh jawaban secara tuntas. Kemudian, peneliti memperoleh kesimpulan teoritis berdasarkan pengujian hipotesis. Peneliti akan menemukan berbagai masalah penelitian yang sangat potensial untuk dikaji lebih lanjut. Kemudian, peneliti yang dengan tekun melakukan kajian pustaka secara teoritis akan merasa dituntun dalam mencari jawaban masalah penelitian. Peneliti akan merasa mantap dalam mempertanggungjawabkan karya ilmiah yang dibuatnya. Yang ketiga, sumber-sumber kajian teori. Sugiono menyebutkan ada 3 sumber kajian pustaka berdasarkan isinya, antara lain yaitu yang pertama, sumber primer, yaitu deskripsi langsung dari suatu kejadian oleh seseorang yang benar-benar mengamati atau menyaksikan peristiwa tersebut. Sumber primer ini berasal dari karangan asli yang ditulis oleh orang yang mengalami, mengamati, atau mengerjakan sendiri. Yang kedua yaitu dari sumber sekunder, yaitu setiap publikasi yang ditulis oleh pengarang yang bukan merupakan hasil pengamatan langsung dari peristiwa-peristiwa yang dituliskan. Yang ketiga yaitu sumber tersier, bisa digunakan sebagai informasi awal dan untuk penelusuran lebih lanjut. Menurut Ibnu dan kawan-kawan, contohnya yaitu indeks, abstrak, dan bibliografi atau sejenis daftar pustaka. Sedangkan menurut Howard dan Sam, yang merupakan sumber tersier berupa handbooks, bibliografi, dan ensiklopedia. Kriteria pemilihan sumber teori ini yaitu prinsip kemutakhiran dan prinsip relevansi. Yang keempat, bagian penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Yang dimuat dalam kajian pustaka ini yaitu yang pertama, pembatasan pada masalah penelitian, penempatan teori pada sudut pandang historis untuk menghindari peniruan dalam pencarian literatur, penentuan metode yang digunakan dalam penelitian, keterhubungan penemuan dengan pengetahuan, perumusan hipotesis pada penelitian. Kemudian, bagian penting yang membutuhkan kajian pustaka ini yaitu bobot teori yang dikembangkan, ruang lingkup teori, cakupan kurun waktu, isu teori yang dikembangkan, dan menyusun hasil penelitian. Cara-cara mengkaji bahan pustaka. Menurut Gould dan Moore pada tahun 2003, yang pertama yaitu mencari sumber dari penelitian terdahulu, seperti dari buku, artikel, makalah profesional, hasil penerbitan lain yang relevan. Yang kedua, menggunakan sumber sekunder, seperti menggunakan hasil temuan peneliti dalam laporan atau jurnal, berupa dokumen tertulis seperti mengembangkan teori, mengungkapkan pandangan, disintesis dalam kajian literatur. Kemudian, memahami sumber utama atau primer, seperti mengkaji laporan penelitian yang lebih lengkap, suatu dokumen yang ditulis seseorang yang melakukan penelitian. Kemudian, menyintesis kajian literatur dengan tujuan ingin menginformasikan kepada pembaca. Sedangkan menurut Tuckman, cara mengkaji dasar kajian teori yaitu yang pertama, identifikasi deskriptif yang relevan dan kata kunci, kemudian identifikasi judul yang relevan dengan pedoman artikel Eric, CIJE, dan Datrix, memilah sumber yang paling relevan seperti disertasi, tesis, skripsi, dan laporan hasil penelitian, menentukan dan mendapatkan kopi dokumen dari jurnal Eric dan laporan penelitian, menulis kajian literatur, menyiapkan
menambahkan daftar referensi. Materi berikutnya, tahapan penyusunan kajian teori atau kajian pustaka. Yang pertama, mulailah dengan mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Yang kedua, membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan hingga didapatkan dari sumber perpustakaan, jurnal, buku, dan proceeding. Yang ketiga, membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur atau literatur map, urutan dan keterkaitan topik penelitian dan referensi bibliografi secara lengkap. Yang keempat yaitu membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur sesuai dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Yang kelima, membuat kajian pustaka dengan menyusunnya secara tematis berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan topik dan variabel penelitian. Yang keenam, pada akhir kajian pustaka, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada dan jelaskan orisinalitas dan pentingnya topik penelitian yang akan dilakukan di bidang dengan dibanding dengan literatur yang sudah ada. Variabel dan indikator penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan indikator dalam penelitian didefinisikan sebagai setiap variabel yang bisa mengindikasikan adanya kondisi tertentu yang kemudian digunakan untuk mengukur setiap perubahan yang terjadi dalam proses penelitian atau studi yang dilakukan. Jenis variabel penelitian. Pertama, dilihat dari sifatnya, yaitu aktif dan atribut. Contoh aktif ini yaitu metode mengajar, dan contoh dari atribut adalah jenis kelamin, jenis pekerjaan, jenis sekolah, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemudian dilihat dari peranannya. Yang pertama yaitu terikat, yaitu titik pusat permasalahan. Contohnya, prestasi belajar sebagai pokok persoalannya. Bebas, yaitu mempengaruhi variabel terikat. Contohnya, jika variabel terikat prestasi belajar, variabel bebasnya adalah metode mengajar. Yang ketiga, moderator variabel lain yang dianggap berpengaruh. Yang keempat, variabel kontrol yang mempengaruhi variabel terikat dan pengaruhnya dikontrol. Kemudian variabel rambang yaitu variabel yang diabaikan, dan yang terakhir variabel perantara yaitu yang mempengaruhi hubungan dua variabel. Yang ketiga, dilihat dari proses pengukuran. Yang pertama, deskriptif, yang dapat diukur secara langsung dan data yang diperoleh reliabel. Contohnya, intensitas kehadiran siswa di kelas dapat diamati melalui perilaku. Yang kedua, inferensial, yang dapat diukur secara tidak langsung, yang mencerminkan karakteristik perilaku. Contohnya, prestasi belajar. Yang ketiga, evaluatif, yaitu tidak dapat diamati langsung dan disertasi dengan penilaian. Contohnya yaitu kualitas gaya mengajar guru. Yang keempat, keakuratan penilaian tergantung pada kejelasan norma perilaku yang dijadikan petunjuk poin dalam kontinum kualitas. Yang keempat, dilihat dari data. Yang pertama, berskala nominal, yang menunjukkan label yang hanya mampu membedakan satu ciri atau sifat unit dengan yang lain. Contohnya jenis kelamin, status perkawinan, dan tingkat pendidikan. Yang kedua, berskala ordinal, dapat disusun berdasarkan jenjang dalam suatu atribut. Contohnya, penetapan kejuaraan dalam lomba. Yang ketiga, berskala interval, yang memiliki skala pengukuran jarak yang konsisten. Contohnya, nilai belajar siswa dinyatakan dalam bentuk skor 5, 6, 7, dan 10. Kemudian yang terakhir, rasio atau ratio, yang mempunyai angka nol mutlak yang menunjukkan sifat perbandingan.
Cara-cara menyusun kerangka berpikir. Makna dari kerangka berpikir yaitu penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan, yang merupakan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Kerangka berpikir disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian terkait atau penelitian yang relevan. Kemudian menurut Sugiono, kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi dengan masalah. Kriteria menyusun kerangka berpikir ini yaitu yang pertama, teori yang digunakan dalam berargumentasi hendaknya dikuasai sepenuhnya. Yang kedua, mengikuti perkembangan teori yang mutakhir. Yang ketiga, analisis filsafat dari teori-teori keilmuan yang mendasari pengetahuan. Tips menyusun kerangka berpikir. Yang pertama, menguasai teori ilmiah sebagai dasar argumentasi, menganalisa variabel yang terkait, membahasakan sendiri hasil pembahasan dan analisa landasan teori, dan menggunakan bahasa asosiatif seperti misalnya begini dan maka begitu. Penelitian relevan dan cara penulisannya. Kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya, sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi. Menurut Ainon Moh, pengertian relevan ialah mempunyai kaitan dan hubungan erat dengan pokok masalah yang sedang dihadapi. Jadi, bisa dikatakan definisi relevan ini adalah hal-hal yang sejenis yang saling berkaitan dengan subjek dalam konteks yang tepat atau terhubung dan terkait dengan situasi saat ini. Tujuan dari penelitian relevan ini yaitu membantu peneliti dalam memposisikan permasalahan penelitian, mengetahui originalitas permasalahan penelitian, memberikan dasar dalam menyusun kerangka berpikir penelitian, membantu merumuskan hipotesis, dan membantu menghindari kelemahan penelitian sebelumnya. Cara penyusunan kerangka berpikir: yang pertama, mendeskripsikan hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, menjelaskan posisi penelitian. Yang ketiga, mengutip hasil penelitian. Dan yang keempat, mendeskripsikan persamaan dan perbedaan penelitian. Hipotesis dan contoh-contohnya pada berbagai jenis penelitian. Pengertiannya yaitu secara bahasa suatu keadaan atau peristiwa yang diharapkan dan dilandasi generalisasi. Sedangkan menurut ahli, pertama, menurut Tuchman, hipotesis merupakan suatu harapan berkenaan dengan peristiwa yang didasari generalisasi dari hubungan antar variabel. Menurut Asser dan Vogel, hipotesis yaitu jawaban yang diharapkan atas permasalahan penelitian. Sedangkan menurut Kerlinger, hipotesis yaitu pernyataan yang bersifat dugaan tentang hubungan dua variabel atau lebih. Secara umum, hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang masih perlu diuji kebenarannya. Sedangkan secara teknis, hipotesis merupakan pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Kriteria hipotesis yang baik. Yang pertama, pernyataan tentang hubungan antar variabel-variabel. Yang kedua, mengandung implikasi yang jelas untuk pengujian hubungan. Ciri-ciri dari hipotesis ini: yang pertama, menurut Tuchman dan Harper, berkaitan dengan arah hubungan variabel-variabel dinyatakan secara jelas dalam bentuk kalimat pernyataan dan dapat diuji. Sedangkan ciri-ciri umumnya yaitu menyatakan hubungan antar variabel dinyatakan dalam bentuk ungkapan, konsistensi, dan dirumuskan dengan kalimat sederhana. Contohnya yaitu pada penelitian kuantitatif, HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan
menyeimbangkan antara pengaruh gadget terhadap pembelajaran daring. Sedangkan H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh gadget terhadap pembelajaran daring. Yang kedua contohnya pada penelitian tindakan kelas, yaitu penerapan metode pembelajaran kooperatif melalui teknik Bambo dan SIG dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri 151 atau 4 Kota Jambi. Nah, itulah tadi